Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit fungsi trigonometri, lebih tepatnya tentang nilai limit fungsi trigonometri. Diingatkan kembali untuk menghitung nilai limit fungsi trigonometri pada satu titik, teman-teman bisa menggunakan cara substitusi. Jika hasilnya bentuk tentu, maka perhitungan selesai. Dan jika hasilnya bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, maka teman-teman bisa melanjutkan perhitungan dengan cara penyederhanaan, di mana teman-teman harus sudah hafal identitas trigonometri dan juga rumus-rumus trigonometri. Kemudian, selain penyederhanaan, teman-teman juga bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri atau sering disebut sifat dasar limit fungsi trigonometri. Dan juga teman-teman bisa menggunakan aturan L'Hopital. Untuk aturan L'Hopital, teman-teman harus sudah tahu turunan fungsi trigonometri. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas soal ini. Limit X mendekati pi per 4, cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan. Jadi, kita gunakan cara substitusi. Nah, sehingga cos 2X menjadi cos 2 dikali V per 2 gitu ya. Ini 2X, X-nya kita ganti dengan V per 4 sehingga jadi cos 2 kali V per 4. Kemudian cos X berarti jadi cos pi per 4, sin X berarti jadi sin pi per 4. Kita hitung 2 kali pi per 4 berarti cos pi per 2. Yang bawah tetap sama, kemudian kita masukkan nilai dari cos pi per 2 atau cos 90 derajat, yaitu 0. Cos 45 derajat setengah akar 2, sin 45 derajat setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, 0 juga, sehingga hasilnya 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan cara penyederhanaan, bisa juga menggunakan L'Hopital. Nah, karena kita akan menggunakan penyederhanaan dan L'Hopital, pastikan teman-teman sudah hafal rumus identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Termasuk teman-teman juga harus sudah melihat video yang sudah saya buat tentang turunan fungsi trigonometri agar tidak kebingungan pada saat pembahasan dengan aturan L'Hopital. Baik, identitas trigonometri saya ingatkan kembali. Sin theta sama dengan 1 per kosekan theta, atau kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Yang ini yang teman-teman ingat ya. Kemudian cos theta sama dengan 1 per sekan theta. Sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Kemudian tan theta sama dengan 1 per kotangan theta. Kotangan theta sama dengan 1 per tan theta. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Saya buatkan 3 contoh soal dan teman-teman nanti kita akan menggunakan identitas yang ini. Kotangan theta sama dengan cos theta per sin theta. Kemudian sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dari rumus ini bisa kita turunkan menjadi seperti ini. Bisa juga jadi seperti ini. Kemudian 1 ditambah cot kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Bisa dibuat seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Nah, kita akan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini ya. Kemudian rumus sudut rangkap. Nah, ini sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Bisa dibentuk seperti ini. Cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Ini akan kita gunakan. Ya. Atau cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Atau cos 2 theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Kalau teman-teman belum hafal, minimal punya catatan ini. Ya, jadi bisa teman-teman cek pada saat pembahasan soal. Baik, kita mulai saja untuk contoh 1. Limit X mendekati pi per 4, cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan. Oke, kita gunakan cara penyederhanaan. Yang pertama kita ubah bentuknya yang ini, cos 2X. Tadi
cos 2 theta sama dengan. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya. Nah, sehingga karena ini cos 2x, ya berarti kita dalam bentuk x ya. Kalau tadi kan dalam bentuk theta. Nah, ini dalam bentuk x ya. Tinggal diubah aja tetanya jadi x. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Limit x mendekati pi per 4, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi cos 2x kita ubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Tadi ya, rumus sudut ganda. Kemudian cos x dikurang sin x. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman harus tahu tentang bentuk aljabar. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama aja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Sehingga bentuk ini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X bisa kita ubah menjadi cos X ditambah sin X dikali cos X dikurang sin X per cos X dikurang sin X. Teman-teman perhatikan di sini. Ini dengan yang ini bentuknya sama ya, sehingga bisa kita bagi. Nah, kalau kita bagi, berarti limit X mendekati pi per 4 sama jadi cos X plus sin X gitu ya, karena ini sudah kita bagi. Kemudian substitusikan X-nya ya, jadi kalau udah kita ubah nih, kita substitusikan X-nya. Sehingga menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos pi per 4 berarti cos 45 derajat ya. Sehingga 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. 1 per 2 tambah 1 per 2, 1 ya. Sehingga hasilnya akar 2. Jelas? Ini kalau kita gunakan penyederhanaan. Gimana kalau menggunakan aturan L'Hopital? Aturan L'Hopital, kita harus bisa menurunkan. Jadi cos 2x kita turunkan. Cos 2x kalau diturunkan berarti jadi negatif 2 sin 2x. Nah, makanya teman-teman harus sudah lihat turunan fungsi trigonometri ya, yang sudah dibuatkan videonya. Silahkan dilihat dulu tuh. Nah, cos 2x berarti jadi negatif 2 sin 2x. Kemudian turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Turunan dari negatif sin x. Turunan dari sin x itu kan cos ya, sehingga ini tetap negatif cos x. Setelah diturunkan, teman-teman substitusikan. Sehingga menjadi negatif 2 sin 2 dikali pi per 4. Ini ya. Oke. Per negatif sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. 2 kali pi per 4 berarti pi per 2 ya. Sehingga menjadi negatif 2 sin pi per 2 per negatif sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Oke. Nah, tinggal masukkan nilainya. Berarti negatif 2 dikali 1. Kemudian ini negatif 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2. Negatif 2 kali 1 berarti negatif 2. Negatif 1 per 2 dikurang 1 per 2 berarti negatif 1 ya. Satunya nggak usah ditulis, jadi negatif 2 per negatif akar 2. Kemudian gimana perhitungannya? Tinggal dirasionalkan, sehingga ini kan negatif bagi negatif positif ya. Ini 2 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga menjadi akar 2. Baik, kita lanjut ke contoh 2. Nah, ini limit X mendekati pi per 4. 1 dikurang 2 sin kuadrat X per cos X dikurang sin X. Ingat tadi rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Sehingga 1 kita ubah menjadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikurang 2 sin kuadrat x. Ini ya. Ini 1 ini kita ubah bentuknya menjadi ini. Oke. Selanjutnya sin kuadrat x dikurang 2 sin kuadrat x bisa dihitung ya. Ini kan 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Sehingga yang atas nih bisa kita tulis menjadi cos kuadrat X yang ini dikurang sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X menjadi ini. Ya, hasil perhitungan dari sin kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X. Kemudian ini sama kayak tadi berarti ya bentuk aljabar kan. Nah, ini udah ke bawahnya sama kayak contoh soal nomor 1. Tinggal dibagi sehingga menjadi seperti ini. Sama banget ini. Iya, bisa ya? Nah, di aturan L'Hopitalnya kita turunkan. Turunan dari 1 kan 0. Kemudian ini negatif 2 sin kuadrat X. 2
Ini kan negatif 2 ya. 2-nya kita kalikan ke depan. Jadi negatif 2 kali 2. Sin tadinya pangkat 2 dikurang 1. Gitu kan. Kemudian dikali turunan dari sin. Yaitu cos X. Yang bawahnya turunan dari cos X negatif sin X. Turunan dari sin X cos. Jadi ini dikurang cos X. Kemudian kita substitusikan, berarti jadi negatif 2 dikali 2 sin pi per 4 dikali cos pi per 4 per negatif sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Kita masukkan nilainya sehingga menjadi negatif 4. Ini ya, negatif 2 kali 2 berarti negatif 4. Dikali 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 2 per negatif 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2. Oke, tinggal dihitung aja. Sama perhitungannya kayak yang soal pertama. Hasilnya akar 2. Sama ya. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan penyederhanaan, mau menggunakan L'Hopital, silahkan. Kira-kira lebih enak yang mana, silahkan gunakan, terserah teman-teman. Baik, contoh 3. Limit X mendekati pi per 4 dari sin X dikurang cos X per 1 dikurang tan X. Nah, tadi sudah saya bilang ya, yang tan X akan kita gunakan. Tan X itu sin X per cos X. Ingat tadi ya, di identitas trigonometri. Sehingga soal ini bentuknya kita ubah menjadi sin X dikurang cos X per 1 dikurang sin X per cos X. Jelas? Nah, kemudian ini 1 bisa kita ubah menjadi cos X per cos X ya. Cos X dibagi cos X berapa? 1 kan? Pokoknya ini perhitungan apa namanya? Pecahan. Kalau di sini cos X ya berarti kita ubah jadi cos X per cos X. Kalau di sini sin X ya jadi sin X per sin X. Gitu aja. Ya. Sehingga menjadi seperti ini bentuknya. Kemudian fokus yang bawah yang ini. Ya. Nah, ini kan penyebutnya udah sama. Karena penyebutnya udah sama, berarti kita bisa tulis cos X dikurang sin X per cos X. Nah, jadi seperti ini ya. Nggak masalah kan? Kemudian, karena ini apa sih namanya dibagi dengan pecahan, yang bawahnya kan pecahan. Sehingga ini tinggal kita kalikan ke sini. Penyebut kita kalikan ke pembilang. Gitu ya. Sehingga menjadi seperti ini. Limit X mendekati V per 4. Nih, cosnya kita pindahkan ke atas. Jadi sini, cos X. Yang ini sama kan? Nah, kemudian yang ini kenapa diubah? Kita kalikan dengan negatif. Coba, negatif kali negatif, positif kan? Sin X tuh. Negatif kali positif, negatif. Sama aja. Gitu. Sekarang lihat bentuk yang ini. Ini negatif sin X ditambah cos X. Sama nggak dengan cos X dikurang sin X? Sama. Coba cos X-nya simpan di depan, ininya simpan di belakang sama. Sehingga ini bisa kita coret. Jadi, limit X mendekati pi per 4, negatif cos X. Ini ya. Kemudian substitusikan menjadi limit X mendekati pi per 4 negatif cos pi per 4. Cos pi per 4 itu 1 per 2 akar 2. Ada negatifnya, berarti negatif 1 per 2 akar 2. Jelas ya? Gimana menggunakan aturan L'Hopital? Oke, menggunakan aturan L'Hopital berarti kita turunkan. Turunan dari sin X, cos X. Turunan dari cos X, negatif sin X. Makanya ini negatif ketemu negatif, jadi positif di sininya. Jadi cos X ditambah sin X. Turunan dari 1, 0. Kemudian turunan dari tan X, sekant kuadrat X. Karena ini ada negatifnya, maka kita tulis di sini negatif sekant kuadrat X. Ya, kemudian kita substitusikan, berarti jadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 per negatif sekant kuadrat pi per 4. Cos pi per 4 itu adalah 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Nah, sekant kuadrat pi per 4, ingat sekant itu 1 per cos. Sehingga 1 per ini. 1 per 2 akar 2. Kalau dihitung ya hasilnya akar 2. Jadi sekant pi per 4 itu adalah akar 2. Ini negatif dari mana? Negatif dari sini. Ya. Kemudian kenapa ini akar 2 kali akar 2? Karena ini kan sekant kuadrat. Gitu. Jelas ya? Sehingga tinggal kita hitung. Ini 1 per 2 ditambah 1 per 2 jadi 1 kan. Sehingga akar 2 per negatif 2. Ini akar 2 kali akar 2 kan 2. Jadi negatif 2. Jelas? Nah, ini bisa kita tulis menjadi negatif 1 per 2 akar 2. Sama. Gitu. Bisa ya? Oke. Sampai sini dulu.
silahkan teman-teman pahami, kemudian lihat video berikutnya untuk variasi soal-soal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.